Kemampuan kita terbatas, tetapi siapa yang bersandar sepenuhnya pada Tuhan, berbahagialah dia. Ketika kita memiliki damai sejahtera, maka jiwa kita itu selalu berpikiran positif. Karena sebenarnya kunci daripada masalah semua adalah damai sejahtera tidak kita miliki. Ingat baik-baik, apa yang kau tabur, engkau akan menuai. Ketika kita menabur kebaikan, maka banyak orang baik akan datang menolong saudara. Tidak akan membiarkan kaki kita melangkah sendirian. Dalam setiap hal Dia selalu ada buat kita. Kita pasti menang. Semua kebaikan
sempurnakan kami. Layanan dalam segenap Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Makasih Bapa Surgawi. Saat pagi hari ini Tuhan, Kau memberkati setiap kami. Lawat kami Tuhan. Biar pengurapan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kami. Mari Bapa, urapi setiap jemaat-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Yang siap katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Ya, selamat datang. Baru pertama kali yang hadir. Ya, puji nama Tuhan. Katakan Tuhan Yesus itu baik bagi kita semua. Saudara, saya rindu pagi hari ini kita akan memahami sebuah kebenaran firman. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Firman ini saya bawakan adalah dengan tangan yang kuat Dia meninggikanmu, ya, mighty with great power, ya, dengan keperkasaan, ya, keperkasaan, ya, dengan kekuatan yang besar, kuasa yang besar, Dia akan mengangkat kehidupan saudara. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dengan tangan yang kuat Dia meninggikanmu. Saya sangat terkagum dengan ayat ini, karena ada sebuah generasi, dan saudara akan belajar bahwa di penghujung matinya Daud, dia masih bisa memberi nasihat. Ya. Saudara yang terkasih, kita lihat bahwa saya suka dengan tangan Tuhan, karena memang banyak orang minta tangan Tuhan. Tapi kalau saudara mau cari hatinya Tuhan, ini tangan gampang diatur. Gampang ngatur, bukan diatur. Tuhan yang ngatur kita. Kita gampang diatur oleh tangan yang kuat. Tetapi saudara harus tahu, jangan cari tangannya dulu, cari hatinya. Kalau saudara dapatkan hatinya, maka tangannya akan menolong saudara. Amin ya. Mari kita akan belajar sebuah kebenaran firman. Nanti kita akan belajar dalam 1 Petrus 5 ayat 6, saya awali dulu dari ayat ini. 1 Petrus 5 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini. Sebab itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat, supaya Ia meninggikan kalian kalau sudah waktunya. Kalau sudah waktunya, saudara lihat, kalau hari ini waktunya, siapa yang bisa melarang saudara untuk diangkat Tuhan? Siapa yang bisa menurunkan saudara? Kalau waktunya bahwa Allah ingin mengangkatmu, satu syarat, rendahkan dirimu. Kita akan belajar tentang ayat ini. Tetapi di dalam terjemahan bahasa di MSG, saya senang dengan MSG juga nih, The Message bilang begini, so be content with who you are. Ya. Jadi saya mau katakan begini,
Jadi puaslah dengan apa keadaanmu, dengan apa dirimu, siapa dirimu. Kalau saudara nggak puas dengan diri saudara sendiri, saudara tidak akan pernah puas. Kalau dalam kitab Amsal berkata, meskipun 1000 tahun dikali 2, jadi 2000 tahun. Kalau kau tidak merasa puas, maka hidupmu itu tidak ada artinya. Jadi saya mau katakan, puaskan dengan apa keadaanmu hari ini. Kalau saudara puas, dan dikatakan, and don't put on air. Jangan berasa berkelebihan dalam hidup ini. Jangan paksakan dirimu. Jangan paksakan. Saudara, ada banyak orang paksakan diri. Untuk menjadi sukses itu dia paksakan diri. Untuk memiliki sesuatu barang dia paksakan diri. Untuk menjadi orang terkenal dia paksakan diri. Untuk menjadi orang yang wow. Tapi saya mau katakan bahwa God's strong hand is on you. Jadi tangan Tuhan yang kuat itu sesungguhnya ada di dalam dirimu. Sesungguhnya ada, cuma kita kurang mengerti di sini. Ya. Dan dikatakan lagi, hell promote you at the right time. Jadi ketika dia mempromosikan hidupmu, mempromosikan dirimu, itu kehendak dia, kapan waktunya. Saya mau katakan, kalau saudara belajar bersama Tuhan, merendahkan diri di kaki Tuhan, maka dikatakan, hell promote you at the right time. Tuhan memberkati hari ini. Amin. Kita akan belajar tentang ayat ini. Maka satu poin per satu poin. Dan saya suka begini, saya tidak mau banyak-banyak ayat lari sana lari sini. Saya senang dengan satu ayat saya kupas. Karena jawatan gembala dan jawatan guru Tuhan tambahkan. Jadi saya suka sekali ketika menjelaskan satu kata per satu kata. Jadi rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu tapinu. Tapinu, bahasa aslinya tapinu. Ya, di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya tapino. Tapino ini artinya begini, suatu kondisi. Jadi kalau saudara dikatakan, cobalah belajarlah rendah hati. Itu bukan kata-kata. Saudara banyak dengar dan saudara berkata, iya, saya mau rendah hati, saya mau belajar rendah hati. Tapi kata tapino ini posisi. Posisi. Jadi kondisimu saat ini bagaimana engkau ada di dalam posisi rendah hati. Terkadang orang lain menilai, waduh sombong banget, waduh tinggi hati. Tapi hari ini saya mau katakan kata tapino artinya suatu kondisi keadaanmu. Orang lain melihat, orang terdekat melihat, orang yang di luar pun melihat, mendengar, bukan sekedar melihat, bahwa engkau itu rendah hati. Ya, itu tapino. Nah, tapino yang kedua adalah berperilaku dengan cara yang sederhana, tanpa segala keangkuhan atau kesombongan. Banyak orang salah sombong. Ya, seharusnya orang benar itu ya lumrah lah, logik. Tapi banyak orang salah itu sombong, ya minta ampun, enggak mau merasa disalahkan. Ya. Nah, saudara lihat bahwa berperilaku kata tapino rendahkan diri itu artinya benar-benar segala keangkuhan, segala kesombongan, benar-benar dipangkas habis. Berperilaku, perilaku. Bukan sekedar kondisi, tapi berperilaku. Kalau di dalam pelajaran kami itu namanya etika. Ya, etika. Jadi bukan etiket. Etiket itu pembawaan diri. Contoh, kalau saya seperti karakter pembawaan diri dari daerah kita masing-masing. Ada yang nadanya keras tapi hatinya baik, ada yang ada hatinya lembut tetapi dia pendam. Nah, itu kan macam-macam ya, itu etiket. Ya, tetapi saudara, yang poin ketiga ini sangat penting adalah menurunkan atau menekan jiwa. Jadi kata tapino itu dia harus menyentuh jiwa. Bukan hanya di mulut. Saudara harus memperkatakan, saya belajar rendah hati. Tapi pola pikir, cara pandangmu benar-benar adalah pribadi yang istilahnya saudara orang sukses, saudara berintelektual,
Tetapi saya pernah belajar, saya pernah waktu ngikut, mohon maaf, bukan dalam, tapi ini sebuah contoh yang baik. Contoh yang baik. Ketika kami belajar, di situ ada sekitar 30 orang. Kami belajar itu doktoral, dan ketika kami biasanya komunikasi dengan teman-teman, lalu di antara 30 itu ada beberapa orang yang cara menjelaskannya begitu baik, cara memaparkan begitu baik itu mahasiswa. Lalu saya lihat, saya mengukur diri saya, waduh sungguh luar biasa dia. Sungguh luar biasa dia cara menjelaskan. Kenapa? Karena saya mau katakan, di atas langit masih ada langit. Jangan pernah merasa kita itu lebih tinggi daripada orang lain. Sesungguhnya ketika kita berhadapan dengan orang lain dan kita menyadari siapa diri kita. Artinya menurunkan, maksudnya menurunkan harga diri itu gini. Kita tidak pernah menghadapi orang di luar dan kita merasa lebih daripada orang lain. Ketika kita ketemu dengan orang yang lebih daripada orang lain, disitulah sesungguhnya. Pada waktu saya telepon orang teman saya dari Kalimantan, sama-sama di doktoral, dan saya katakan, Pak, Bapak coba lihat, ketika kita lihat ada satu namanya ya Pak A begitu, cara dia memaparkan caranya sungguh luar biasa, dan saya katakan kepada Bapak dosen juga, Pak, saya sangat diberkati. Kami menganggap dalam kelompok kami itu ada 13 orang doktoral. Kami menganggap bahwa itu luar biasa. Tetapi ketika kami kuliah gabungan se-Indonesia, lalu kami melihat di situ bagaimana cara dia menyajikan. Dan saudara lihat, paling bagus adalah ketika kita melihat seseorang, jangan kita melihat orang itu, kita merendahkan orang lain. Ya, ada banyak sekali kita melihat, kita merendahkan orang lain, tetapi sesungguhnya dia orang yang sangat luar biasa. Tapi makanya kata tapino ini adalah kondisikan dirimu kepada siapa saja yang kau jumpai. Kepada siapa saja yang kau jumpai. Hormati dan hargai mereka. Kalau kita tidak mampu menghargai, kalau kita menganggap diri kita lebih daripada orang lain, suatu kala engkau akan terjatuh. Karena firman Tuhan bilang begini juga, ketika engkau direndahkan, ketika kau merendahkan diri, maka tangan yang kuat akan meninggikanmu. Makanya bersyukur, kalau saudara banyak orang merendahkan saudara, itu bagus. Paling kalau sudah banyak orang merendahkan saudara sedang akan diangkat naik. Tapi kalau saudara terus meninggikan diri saudara, suatu kala saudara akan diturunkan. Ya, kata rendahkan ini tapino. Nah, saudara lihat, di dalam tapino ini juga memperhatikan setiap pribadi kita untuk hindari kesombongan. Ini kenapa sebenarnya di dalam bahasa aslinya itu cuma keangkuhan. Tapi saya rindu supaya kadangkala kita mencuri kemuliaan Tuhan. Seringkali itu orang mengangkat ketika khotbah, Pak ini luar biasa sekali. Makanya ada di suatu kota mengangkat mengundang untuk mengadakan seminar. Karena begini. Hati-hati. Kalau saudara diangkat Tuhan, itu sesungguhnya setan akan berusaha menjatuhkan kita. Maka ketika kita diberikan kasih karunia yang lebih, kita mensyukuri bahwa itu semua karena Tuhan. Ya, 10 tahun saya jadi hamba Tuhan, baru sekali saya khotbah di tengah-tengah hamba Tuhan. 10 tahun. Yang ada adalah kamu tidak bisa, kamu tidak mampu, kamu orang biasa-biasa. Tidak apa-apa. Semakin kita direndahkan, semakin Tuhan akan membawa naik. Ya, dan biarlah Tuhan yang mengangkat kita. Nah, yang kedua adalah tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan yang kuat ini berbicara, yang kuat itu kratahios, kratos. Bahasa aslinya kratos. Kata kratos ini artinya perkasa dengan kekuatan yang besar. Saudara lihat, kalau Allah ingin mengangkatmu, saudara jangan pernah berpikir bahwa Allah itu menolong mengangkatmu biasa-biasa. Coba kita lihat bahasa asli. Terkadang kita bilang tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang kuat. Bagaimana ya? Kalau saudara berkata yang kuat. Tapi saudara perhatikan dari bahasa asli. Artinya, perkasa dengan kekuatan yang besar. Jadi banyak kali
mata melihat dengan cara Tuhan bekerja berbanding terbalik. Allah mengangkatmu lebih tinggi. Allah mengangkatmu, anak-anakmu lebih tinggi lagi. Posisi-posisi lebih tinggi. Tetapi mata memandang, sampai hari ini aku belum dijawab. Sampai hari ini aku belum melihat pertolongan Tuhan. Saya mau katakan, kalau Kratos ini, saudara harus yakin dulu. Kalau saudara tidak yakin, bagaimana Tuhan ingin meyakinkan saudara? Yakin dulu, percaya dulu. Ditolong dan ditolong, yang penting percaya dulu. Ya. Yang kedua adalah sesuatu karya yang penuh kuasa. Penuh, meluber. Jadi kalau Allah ingin menolongmu, itu bukan yang standar di bawah. Jadi dia punya power, dia punya kuasa, dia punya kekuatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Saya pun berjuang dengan masalah kesehatan. Tapi sampai hari ini, Tuhan, saya tetap energik, tetap power Tuhan, tetap powerful. Ya, dan saya tidak pernah berkata saya sakit. Saya tidak pernah berkata saya tidak bisa, saya lemah, saya tidak mampu. Kemanapun Tuhan, saya akan terus Tuhan untuk menyenangkan hatimu, untuk dipakai menjadi alatmu Tuhan. Jadi kenapa? Karena ada power di sini. Saudara, ini tanggal berapa? 12. Tanggal 12 ya. Jangan tanggal 20 kekuatanmu tuh habis. 20, 21, 22, 23, 28. Kenapa? Karena belum gajian, Pak. Jadi kekuatanmu tuh habis, ya. Saudara, saya mau katakan, mau tanggal 1, mau tanggal 20, tanggal 31, itu saudara harus punya power. Jangan dihitung. Aduh, kalau sudah bilang tanggal, saudara bingung. Tanggal 31 kembang kempis kupingnya. Karena apa? Mendengar. Mendengar apa? Tanggal 1. Tanggal 1, waduh luar biasa. Saudara yang lesu sakit gigi itu sehat semua. Ya, tapi di sini tidak ada, ya, tidak ada ya, tidak ada yang ngaku maksudnya. Semua tanggal itu baik. Nah, saudara, saya rindu masuk lagi supaya jangan terlalu banyak di ayat ini. Ya, di 3, ditinggikan pada waktunya. Kata ditinggikan itu hopso. Hopso itu meninggikan martabat, kehormatan, kebahagiaan. Jadi ketika saudara merendahkan diri, Tuhan akan meninggikan martabatmu. Tuhan akan meninggikan kehormatanmu. Tuhan akan meninggikan kebahagiaanmu. Ya, hopso. Colek nanti suaminya, Pak hopso. Halo. Colek. Colek di sebelahnya, Pak hopso, Pak. Tuhan meninggikan martabatmu. Ya. Jangan bengong. Iya ya, masa iya ya? Saudara nggak yakin, apalagi pendeta. Apalagi Tuhan, malaikat juga bingung. Kalau saudara nggak yakin mau diangkat Tuhan, bagaimana? Ya. Jadi kata ditinggikan itu artinya hopso. Hopso yang kedua adalah mencapai puncak. Bukan teori kemakmuran. Saya baca dalam bahasa asli. Arti kata ditinggikan pada waktunya adalah kedudukan yang tinggi. Sekarang lagi gonjang-ganjing mencari kedudukan, tapi saya nggak mau masuk area politik. Ya, kalau Tuhan mengangkat siapapun yang karena pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan. Siapapun yang menjadi presiden itu wakilnya Tuhan. Ya, kita tetap mendukung siapapun. Saudara tahu bahwa kalau saudara diposisikan, dan sering saya mendengar kesaksian, dulunya biasa-biasa. Tapi ketika dia setia, ketika dia taat, ketika dia mau dibimbing, Tuhan angkat dia satu persatu. Tuhan naikkan kedudukannya secara apa? Secara
akademiknya, ya, secara apa? Mungkin secara ekonominya Tuhan akan angkat. Karena Tuhan tidak mau saudara itu biasa-biasa. Katakan amin. Tuhan mau mengangkat saudara lebih tinggi. Ya, jadi kalau Tuhan hopso kepada saudara, halo anak-anak muda, saya selalu berkata anak-anak muda, karena generasi Yosua adalah generasi yang membobol tembok Yeriko. Ya, jadi siapapun anak-anak di tempat ini, saya mau katakan, hai para orang tua, jangan engkau pernah meremehkan anak-anakmu. Karena dia akan diangkat ke tempat yang tinggi lebih daripada kita. Amin. Dia akan lebih diangkat tinggi daripada kita. Jadi kalau hopso ini, saudara harus yakin. Ya, kita perhatikan di sini. Dan kata hopso ini, saya rindu untuk membagikan sebuah kebenaran. Ini sebagai penghantar di dalam 1 Petrus 5 ayat 6. Sesungguhnya saya ingin masuk kepada Daud. Maka saya rindu membagikan di dalam 1 Raja-Raja 1. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Jangan ketinggalan di dalam 1 ayat per ayat. Karena kalau 1 ayat saudara tidak tangkap, mohon diperhatikan, kita serius sedikit karena firman Tuhan, ya. Ada namanya Adonia. Ya. Adonia dan Absalom. Adonia dan Salomo. Adonia ini adik daripada Absalom. Saudara, apa yang kita dapati dari pelajaran ini? Mari kita lihat orang yang merendahkan, orang yang tidak rendah hati. Ayat 5. 1 Raja-Raja, ayat pasal pertama ayat 5. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Saudara lihat, dia punya kata-kata begini, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta. Dengan kereta-kereta apa yang dia tidak miliki? Dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Iya. Saudara lihat, di ayat yang ke-6. Ayat 6, selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Di dalam hukum, seorang anak tidak boleh berkata, aku mau menjadi raja, kalau masih bapaknya ada raja di raja. Tapi Adonia, aku mau. Dan dia meninggikan diri. Sayangnya, bapaknya tidak mau tegur. Di sini saya didik anak-anak keras. Tidak ada anak-anak di tempat ini yang kami nasihati untuk tidak mendengar orang tua. Saudara perhatikan Adonia ini anak-anak muda. Kalau engkau tidak menghormati orang tua, sekali lagi. Dan orang tua tidak mau menegur anaknya. Membiarkan berkata, aku mau. Dalam arti negatif bukan positif. Kalau saudara mau, aku mau jadi insinyur, itu positif. Aku mau menjadi pengusaha besar, itu positif. Tapi posisi ini adalah aku mau mendepak bapakku. Dan bapaknya diam. Oh, berarti itu suami, ingat baik-baik. Kalau saudara menjadi imam di rumah sebagai ibu, nasihati anak-anak. Karena dia akan jatuh kalau kau tidak nasihati. Izinkan hari ini ya anak-anak muda ya, jangan tersinggung ya. Haleluya. Bolehkah anak-anak muda tersenyum? Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Salah harus dinasihati. Ayat 7. Ayat 7, maka berundinglah ia dengan Yoab anak Zeruya dan dengan Imam Abiatar, dan mereka menjadi pengikut dan
pembantu Adonia. Lalu Adonia bersepakat. Di sini dikatakan dengan Yoab, siapa yang tidak tahu Yoab? Dia panglima daripada Daud. Dia yang banyak membunuh pasukan-pasukan musuh Daud. Lalu Adonia ini mencari celah. Siapa yang paling berpengaruh? Lalu dia cari, mengumpulkan untuk memproklamirkan dirinya menjadi raja. Ya. Lalu dikatakan di sini Jeruya dengan Imam Abiatar, mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Dan ayat ke-8. Tapi Imam Zadok dan Benaya bin Yehoyada dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Jadi ada imam-imam, ada nabi, orang-orang pahlawan-pahlawan yang dulu mengikut Daud itu tidak dilibatkan. Dia cari yang sepaham. Dia cari yang betul-betul mendukung daripada apa yang ada di hatinya. Saudara, ini penting sekali bagi kita generasi ke depan. Dan di ayat ke-9 dikatakan, Ayat 9, sesudah itu Adonia mempersembahkan domba, lembu dan ternak, gemukan sebagai korban dekat batu Zohelet yang ada di samping Enrogel, lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja. Saudara lihat, lembu, ternak, ya, ternak gemuk, dia korbankan. Secara manusia melihat, dia ada di dalam posisi ingin menaikkan dirinya, lalu dia memanggil orang-orang kepercayaan daripada Daud, lalu di situ dia memberikan korban, istilahnya persembahan. Tapi sayangnya di sini dikatakan di ayat ini, ya, ada kata Johelet. Johelet, persembahan dekat batu Johelet. Tahu Johelet? Tahu batu Johelet? Ya. Batu ular. Jadi ketika Adonai, dia mempersembahkan suka-sukanya dia. Ketika dia mempersembahkan di batu Johelet, dia tidak mengikut apa yang dia persembahkan seperti bapaknya. Dia anggap sepele. Yang penting aku mau jadi raja, dimanapun, siapapun harus mendengar aku. Lalu apa yang terjadi? Saudara lihat ayat lagi. Bagaimana tentang Salomo? Kita lihat di dalam ayat 29. Loncat ayat 29. Ayat 29, lalu raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. 30. Ayat 30, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel. Dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku. Ini kata Daud. Saudara perhatikan ya. Peran orang tua yang bersandar dengan Tuhan sangat berpengaruh. Ketika dia mendengar apa yang menjadi pesan daripada Nabi Allah. Kalau saudara lihat cerita ini, ketika Adonai ini mengumandangkan, mengatakan bahwa akulah raja, lalu tersiar pada masyarakat, pada penduduk. Lalu 3 imam ini, ya, 1 imam, 1 nabi, 1 pahlawan. Dia menghadap kepada Betseba. Karena ayatnya panjang saya ceritakan. Waktu dia ngomong kepada Betseba, lihat Adonai, ya, Adonia, dia menjadi raja. Dia mengangkat dirinya. Lalu, cobalah kau menghadap kepada raja, kata Nathan kepada Batseba, ibunya Salomo. Lalu, saudara lihat, pada saat itu, Batseba masuk,
dan berbicara kepada Daud. Lalu Nabi Nathan masuk. Dikatakan ayat ini. Nah itu Nathan, panggil dia. Tolong ayat 27. Ayat 27 bilang apa? Ayat 27, jika hal ini terjadi dari pihak Tuanku Raja, maka engkau tidak memberitahu hamba-hambamu ini, siapa yang akan duduk di atas tahta Tuanku Raja sesudah Tuanku. Ayat ini adalah ayat di mana detik-detik di mana Daud mati. Sebelum dia mati, dia tidak membuat kesalahan. Pada waktu dia lihat Adonia, mendengar Adonia menjadi raja, Nathan datang menegur, menasehati raja. Raja, kami tidak diundang. Anakmu Adonia, bla 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 bla. Darah lihat, Daud itu taat. Sebagai orang tua, dia taat kepada nabi. Pada waktu Samuel sudah mati, lalu datang si Nathan mendampingi dia. Pendampingan seorang nabi itu penting bagi seorang raja. Dan Daud di saat terakhirnya dikatakan sama Nabi Nathan bilang begini, Raja, anakmu Adonia, tanpa sepengetahuanmu dia menjadi raja, itu tidak baik. Lalu Daud mendengar. Saya mau katakan begini, Daud raja pun masih dengar kata Nabi. Dia masih mau dinasehati. Penting nasihat-nasihat para hamba-hamba Allah. Daud bisa salah, bisa. Tetapi sebelum dia buat kesalahan, menyesal seumur hidupnya, ketika mengangkat Adonia, itu akan menghancurkan generasi berikutnya. Lalu datang Nathan untuk berbicara kepada Daud. Dan Daud bersyukur sejak dia lahir. Sejak dia menjadi pengembala kambing dan domba. Dia dengar, dia nurut. Dia taat, dia tunduk. Sampai jadi raja, sampai matinya pun. Dia masih mau mendengar nasihat daripada Nabi. Darah. Kebetulan ada di YouTube juga. Saya mau katakan bukan dari tempat ini. Supaya juga pemirsa yang ada di rumah, jangan coba-coba engkau melukai hati hamba-hamba Allah. Jangan. Siapapun dia, Daud belajar. Dia mendengar nasihat. Kau dengar nasihat baik-baik. Karena ketika Daud mendengar, itu turunannya pun akan Tuhan angkat ke tempat tinggi. Sejelek-jelek apapun seorang hamba Allah, jangan kau lukai dengan kata-kata. Amin. Jangan. Ada firman juga berkata, jangan usik-usik orang-orang yang kuurapi. Dan Daud tidak berani sama Nabi Nathan. Ketika dinasehati, lalu apa dia bilang? Tolong ayat selanjutnya. 31. Ayat 31. Lalu Batsyeba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya. Dan jangan kau pernah melukai hati ibumu. Jangan pernah kau melukai. Karena ibumu terus melihat, memperhatikan. Dia datang kepada raja. Siapa yang tahu? Ibu yang saya tahu adalah ibu itu pendoa. Istri itu pendoa. Dia selalu berseru untuk kebahagiaan anak-anaknya. Dia selalu bagaimana mendampingi anak-anaknya. Bukan sekedar nasihat. Tetapi dia berseru kepada Tuhan. Amin ya. Kalau ada yang masih melukai hati ibu, bertobat ya.
Amin ya. Ada tatapan mata yang heran dari saya. Saya hamba Tuhan, pendeta Yakobus Johan, bukan malaikat, bukan setan yang harus ditakuti. Ini firman. Hargai ibumu. Dan Salomo juga menghargai benar, dan dia tidak pernah menjatuhkan bapaknya ketika menjadi raja, berbeda dengan Adonia. Apa yang terjadi? Peran ibu dalam doa sangat berpengaruh. Ya, kalau mamanya sakit antar ya, jangan cuek. Kalau mamanya ada masalah, ya dampingi dia. Ya, peran orang tua yang bersandar dengan Tuhan sangat berpengaruh. Jadi papa mama bersandarlah kepada Tuhan, karena itu menentukan nasib anak-anakmu. 32. Ayat 32. 32. Lalu kata Raja Daud, panggillah Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada. Mereka masuk menghadap raja. Imam Zadok, Nabi Nathan, Benaya bin Yoyada itu para pahlawan. Panggil dia. Peran siapa di sekitarmu itu berpengaruh. Apakah dia memberikan asupan positif? Apakah dia memberikan asupan negatif? Apakah dia mendoakanmu? Apakah dia menjatuhkanmu? Apakah dia memberkati orang? Apakah dia mendoakan orang? Atau dia menjatuhkan orang? Menentukan. Ketika kau mendengar, halo, saudara fine-fine saja sebenarnya, baik-baik saja. Tapi ketika saudara diasupi hal-hal yang tidak positif, lalu saudara berpikir jadi negatif, yang rugi siapa? Saudara sendiri. Dan saya mau katakan bahwa peran siapa di sekitar berpengaruh. Jadi ketika saudara punya masalah, saudara cari siapa? Betul, saudara cari Tuhan. Apakah saudara bisa berbicara, mohon maaf kata ini cukup tegas. Apakah saudara bisa berbicara terus sama Tuhan langsung? Kalau bisa puji Tuhan. Bagaimana kalau orang yang lemah? Dia perlu orang di sebelahnya yang menguatkan, yaitu saudara. Itu istri saudara, itu menguatkan saudara. Itu suami saudara yang menguatkan saudara. Itu orang tua saudara yang menguatkan saudara. Kalau orang terdekat melemahkanmu, mau jadi apa kita? Dan ada hamba-hamba Allah. Saudara harus dikuatkan. Percaya ya, berdoa. Berapa banyak yang saya layani, imannya turun naik, bahkan goncang, bahkan ada di tepi jurang. Tapi saya mau katakan, saya pernah melayani orang mau bunuh diri. Karena tidak kuat dengan keadaan. Saya katakan, mati bunuh diri, mau kemana? Mau kemana? Jangan gara-gara berkat, lalu engkau tidak diberkati langsung mau bunuh diri. Jangan. Hari ini kehilangan, besok Tuhan akan kembalikan. Jadi jangan pernah berpikir bahwa hidupmu engkau akhiri dengan hal-hal yang sementara. Tuhan sanggup itu mengembalikan. Maka saudara berpikir dengan benar bahwa tangan yang kuat ada di dalam dirimu. Ada. Cuma saudara kadang-kadang bimbang, ragu. Jadi kalau hari-hari ini kepada siapa? Paling banyak kalau saudara dekat hamba-hamba Allah, saudara dikuatkan. Percaya, berdoa, baca firman, puasa. Cuma itu. Tapi beda dengan orang-orang dunia. Oh, gunungnya kurang sakti, gunung yang tinggian lagi. Cari di situ. Pakai apa? Ayam putih ada belang-belang. Yang putih betul-betul putih. Sama Tuhan tidak pakai gitu-gitu. Sama Tuhan kasih hati. Amin. Sama Tuhan rendahkan diri di hadirat Tuhan. Tidak pakai macam-macam. Kalau saudara mau, tangan Tuhan yang kuat akan memberkatimu, menolongmu. Percaya anak-anakmu diberkati? Percaya? Orang tua datang kepada Tuhan. Berdoa bagi anak-anak.
Bahwa anak-anakmu masa depan sukses, diberkati. Yang mau cari-cari jodoh juga lihat. Langsung ya. Dengan doamu, Tuhan kasih yang the best. Amin. Haleluya. Yang sudah dapat jodoh. Haleluya. Karena dia yang terbaik. 33. Ini. 33. Ayat 33. Dan raja berkata kepada mereka, bawalah para pegawai tuanmu ini naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri dan bawa dia ke Gihon. Nah, bedanya Salomo dengan Adonia. Kalau Salomo bawa dia ke Gihon, ketika dia dengar daripada apa katanya Daud, maka Daud bilang begini, bawa dia ke Gihon. Ketika dia tidak dengar-dengaran Adonia, bawa ke Batu Johelet. Saya rindu. Saya punya rumus. Apa rumusnya? Selama engkau tidak menghargai orang tua, hendak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Saya mau katakan tidak bisa engkau sukses. Ini pelajarannya. Saya tidak menasihatin, menegur saudara. Tapi saya belajar tentang Salomo ini kenapa. Dia paling kaya, tidak ada kekayaan yang melebihi Salomo. Karena dia dengar bapaknya. Hati saya menjerit kalau ada anak-anak yang lawan orang tua. Tidak mau jemaatku. Tidak mau saya. Karena engkau akan dijatuhkan. Engkau tidak akan pernah sukses. Para orang tua cam baik-baik. Saya tidak pernah ngajar anak-anakmu di tempat ini yang salah. Saya selalu berkata kepada mereka, hormati bapak ibumu. Saya katakan kepada gembala, kasih tahu dia. Anak-anak mau sukses. Dia harus hormati orang tua. Kau boleh coba-coba. Kalau kau coba-coba kelar kau. Tahu kelar, selesai. Peran siapa? Ayat 33 dikatakan Gihon. Gihon itu mata air dekat Yerusalem. Jadi persembahkan apa yang terbaik. Kalau ini batu ular. Kalau saudara memberikan persembahan. Bawa anak-anakmu itu untuk ketemu Tuhan. Oh Yerusalem, kota mulia. Saudara lihat, Daud tahu persis kemana aliran air itu. Sekarang bergejolak tentang Yerusalem. Tapi saudara adalah Yerusalem rohani. Masa depanmu itu berhasil mulai dulu dari bawah. Mulai dari bawah. Ada banyak kali layani orang. Yang dulu di tempat tinggi nuncep. Tahu nuncep? Harusnya naik kapal itu, naik. Take off. Nggak naik-naik langsung turun. Tapi ketika kami layani, kami hibur, kami kuatkan. Robah caramu. Bapak Ibu yang sudah diberkati Tuhan, betapa kerasnya saya menasihati. Caramu ini salah, lakukan ini. Ada yang enggak dengar, enggak apa-apa, yang dengar saja. Di luar ngomong A, B, C, D, biarin. Yang mau dengar kami arahkan. Dan saya mau katakan Bapak Ibu tempat ini. Engkau diarahkan sama seperti Nathan mengarahkan Daud. Meskipun pada hari-hari akhirnya, tetapi Daud mau mendengar apa kata Nathan. Itu salah. Lalu Daud berkata begini, ingat baik-baik. Gihon, Dara, cari Tuhan. Dialah mata air yang hidup, yaitu firman Allah. Saudara hendak cari ini, surat cinta Tuhan.
Ini adalah surat cinta yang the best, very the best. Di sini luar biasa. Ini masa depanmu ada di sini. Kau baca baik-baik. Itulah yang namanya mata air dekat Yerusalem. Yaitu firman Allah yang hidup. Supaya Salomo ingat selalu akan firman. Maka dalam kitab Yosua 1:8 berkata, renungkanlah firmanku siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi yang membuat berhasil, kau renungkan baik-baik firman Tuhan. Renungkan baik-baik. Batu ular, ya sama seperti kita buat ini, buat itu. Panggil orang ini untuk memberkati. Saudara, percayalah, siapapun itu tidak akan memberkati saudara, hanya Yesus yang memberkati saudara. Amin ya. Hanya Tuhan yang memberkati saudara. Pendeta apapun itu, mau sakti, mau profesor, dokter gitu, Yesus yang memberkatimu. Kita hanya diberi gelar, hanya apa melengkapi, tapi bukan jalan keluar bagi hidup saudara. Yang beri jalan keluar adalah Yesus. Amin ya. Haleluya. Nah, urapan dari tangan yang kuat, ini penting lagi. 34. Ayat 34. Imam Zadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana, menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo. Saudara, pegang urapan itu. Pak, urapan itu apa? Kepercayaan. Saudara yang dipercaya jadi WL singer, pemain musik, multimedia, pendoa, saudara dipercaya didoakan oleh hamba Allah, ya, pegang baik-baik, artinya urapan itu dijaga dengan baik-baik dan jangan pernah lakukan dosa. Ketika saudara sedang dalam urapan Tuhan, saudara coba-coba untuk melakukan dosa, meremehkan urapan itu. Ingat baik-baik, Saul sudah jadi raja, dia diturunkan kembali. Tapi ketika Daud, dia mengerti apa arti urapan. Ketika dia diurapi, maka apa yang dikatakan kepada Nathan dan Imam Zadok? Urapi Salomo. Bukan masalah persembahannya dulu, urapannya itu. Ketika saudara diurapi di tempat ini, bukan dengan minyak langsung dituangkan di kepala, bukan. Roh Kudus mengurapi saudara. Ingat baik-baik, jaga baik-baik kepercayaan Roh Kudus. Jaga baik-baik kepercayaan Tuhan. Ketika saudara diberkati, ketika saudara diangkat, ingat, jangan kau diberkati menjadi melakukan sebuah dosa. 35. 35 sampai 36. Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia, lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku, sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Israel dan Yehuda, dua raja. Terus? Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, amin. Amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan Allah Tuanku Raja. Saudara lihat, di dalam ayat ini penting sekali kata-kata profetik. Ayat 37-nya. 37, seperti Tuhan menyertai Tuanku Raja. Seperti Tuhan menyertai Tuanku Raja. Demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Ya. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung. Semoga ia membuat tahta Salomo Lebih agung dari tahta Tuanku Raja Daud. Maka saya selalu berkata kepada anak-anak sini, engkau akan diberkati melebihi daripada orang tuamu. Amin. Penting kata-kata profetik. Jadi jangan pernah sekali-kali, kalau belum dijawab, engkau berkata, Tuhan tidak tolong, saya gagal, saya tidak bisa, itu buang jauh-jauh. Apa sudah terjadi? Salomo sudah jadi raja belum? Tapi kata-kata profetik, semoga anakmu lebih. Jadi penting kata-kata itu. Karena kata-kata itu berkuasa. Maka dikatakan ini pentingnya kerendahan hati, itu promosi. Jadi Salomo itu diam. Boleh cek ayat nih, Salomo ngomong apa? Tidak ada Salomo ngomong apa. Dia hanya diam. Mungkin dia mendengar, tapi kalau Tuhan yang mengangkatmu, sekalipun engkau duduk di belakang, haleluya. Bukan berarti di depan tidak diangkat Tuhan. Ya,
Tuhan mengangkat kepada siapa yang dia berkenan. Kalau kita rendah hati, makanya saya syukur. Ada anak-anak, kadang-kadang memang dia bersuara, sudah biar dia dengar firman juga. Dari kecil dia dengar firman. Ya, dia dengar firman. Ingat baik-baik bahwa firman Allah yang akan mengangkat hidup dia. Jadi penting sekali kata-kata protek, penting sekali kerendahan hati. Salomo Tuhan angkat mengurapi dia. Dan saudara, di ayat 39. Ayat 39, Imam Zadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak Ya, dari dalam kemah, lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, hiduplah Raja Salomo. kata-kata profetik lebih dulu baru urapan. Ketika diurapin jadi raja. Daud juga demikian. Pada waktu dia mengembalakan kambing dan domba bapaknya yang 3, panggil dia. Ketika dia diurapi, itu belum. Nanti berapa puluh tahun kemudian baru jadi raja. Demikian juga Nathan, semoga anakmu Salomo lebih makmur, lebih tinggi daripadamu. Itu kata-kata profetik. Apakah anak-anakmu sudah jadi dokter? Belum. Anak-anak muda ini saya selalu berkata, engkau akan sukses. Kalian harus S2. Sudah S2 belum? Belum. Tapi kata-kata profetik itu penting. Bagaimana biayanya? Bukan urusanmu. Kalau Tuhan mengangkatmu untuk menjadi orang-orang yang luar biasa, maka dia akan siapkan. Amin ya. Haleluya. Amin. Nah, saudara lihat. Saya tutup dengan 1 Raja-Raja 2 ayat 15. 1 Raja-Raja 2 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu katanya, engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja. Perhatikan baik-baik ayat ini. Terus? Dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja, tetapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Tuhanlah ia mendapatnya. Pada waktu Adonia mendengar Salomo menjadi raja, lalu dia datang kepada Betseba, ibunya Salomo, Betseba. Dia katakan dalam ayat terjemahan lain, dia bilang begini. Dia berkata, engkau mengetahui bahwa kerajaan itu adalah milikku. Ini Adonia bilang. Dan seluruh Israel mengarahkan wajah mereka kepadaku supaya menjadi raja. Namun, perhatikan ini. Namun, kerajaan itu berbalik dan menjadi milik adikku karena ia mendapatkannya dari Tuhan. Kalau Tuhan memberkatimu, kau ingat Tuhan. Maka ayat ini berkata demikian. Bisa-bisanya aku sudah jadi raja, bisa berbalik. Kalau saudara hari-hari ini Tuhan perhatikan, dan saudara meninggalkan Tuhan, maka apa yang dipercayakan kepadamu bisa berbalik, meninggalkanmu. Bisa diterima ayat ini? Engkau mengetahui bahwa kerajaan itu, saya balikkan begini, engkau mengetahui bahwa berkat itu sudah diterima bagiku. Berkat apa pendidikan? Berkat apa? Berkat kelimpahan. Engkau tahu semua. Dan seluruh kota ini tahu siapa tentang kita. Namun, itu bisa berbalik dari kita. Kenapa? Karena kita tidak rendah hati. Karena kita tidak mau rendah hati di hadirat Tuhan. Itu yang membuat berkat menjauh daripadamu. Adikku, karena dia mendapatkannya dari Tuhan. Jadi saya mau katakan, promosi itu datangnya dari Tuhan. Mau siapapun, kalau saudara punya usaha, siapapun
siapapun di sampingmu, enggak peduli. Saudara diberkati karena Tuhan. Mau di sekolah, ada orang yang lebih pintar daripadamu. Kalau Tuhan mengangkatmu, haleluya, siapa yang bisa melarangnya? Siapa yang bisa? Tolong Ayub 1:21. Ayub pasal 1 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi hati-hati ayat ini ya. Tuhan bisa mengangkatmu dan Tuhan juga bisa menurunkanmu. Ya, halo? Jadi kalau Tuhan mengangkatmu, rendahkan diri di mana? Di hadiratnya. Ya, haleluya. Bisa terima ayat ini? Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saya percaya bahwa jemaat pagi hari ini adalah jemaat yang menerima berkat. Dan saya katakan bahwa mungkin hari-hari ini Pak firman-Nya mungkin agak keras, tapi sebenarnya adalah saudara adalah orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Doa kami juga kepada pemirsa yang di rumah, ya, yang menyaksikan daripada media kita, bahwa Tuhan juga akan mengangkat hidupmu. Tuhan akan mengangkat hidup kita di tempat ini, dan Tuhan yang sama akan mengangkat hidupmu. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Betapa Engkau baik atas umat-Mu Tuhan. Betapa Engkau baik atas setiap kehidupan kami. Biarlah bahasakan. God is so good. Yeah, He is so good. God is so good. God is so good. He is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to. Ya Tuhan Yesus baik. Ya Yesus baik. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Katakan dia baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat. Oh Yesus baik. Ya oh dia baik. Oh dia baik. Ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Dia baik buat saya. Terima kasih Bapa Surgawi, biarlah segala kebenaran firman-Mu menguatkan kami, memberkati setiap kami, dan kami percaya di dalam hidup kami, Engkau akan memberkatinya Tuhan. Engkau akan mengangkat kehidupan kami, dan kami yakin dan percaya pada waktunya Tuhan memberkati kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus,
yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, kami puji dan besar. Ajaib Tuhan, ajaib, oh ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, Engkau menghantar kami ke tempat ini dengan selamat. Mari hantar kami pulang dengan selamat juga. Seperti kami datang ke tempat ini dengan biasa, Engkau akan membawa Tuhan, membawa kami dengan penuh dengan keberkatan. Sehingga ketika kami pulang, kami mendapatkan hal-hal yang luar biasa daripadamu. Mulai hari ini, sepanjang Senin, Selasa, sampai kami berjumpa kembali hari Minggu, Engkau akan memberkati kami, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, dan berkat kelimpahan. Itu menjadi bagian kami. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Bapa dan Bapa Surgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Setiap kakimu melangkah, Tuhan akan selalu menuntunnya. Sehingga kau diberkati di bumi dan kau juga diberkati di sorga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.